Di sini saya akan melaporkan terkait pengauditan ya di mana audit beban usaha akun beban usaha. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Ardiansyah, nomor absen 14 dengan NIM 234252015. Langsung saja. Oke. Dalam mengaudit akun beban usaha, di sini ada sebuah prosedur, ada beberapa prosedur yang akan dilakukan secara teori. Kemudian yang pertama ada memahami pengendalian internal, di mana kita harus memahami terlebih dahulu untuk internalnya itu seperti apa dan dalam suatu proses bisnisnya itu seperti apa. Kemudian ada prosedur analisis awal, ada voting and test of details, kemudian ada cut off test, dan ada rekonsiliasi akun terkait, dan selanjutnya ada pengujian kelengkapan. Jadi bukti-bukti, transaksi, terus kemudian ada nota-nota, semuanya harus dilengkapi terlebih dahulu. Semuanya harus lengkap. Kemudian ada pengujian kewajaran, dan ada konfirmasi bila perlu, kemudian ada analisis akhir, dan yang terakhir ada dokumentasi dan kesimpulan. Nah, di sini saya menemukan beberapa informasi terkait akun tersebut dan dalam perusahaan tersebut. Beban usaha terbagi dalam dua kelompok, yakni ada beban administrasi umum atau BAU dan ada beban pemasaran. Terdapat beberapa akun beban usaha dalam laporan laba rugi yang terkait langsung dengan akun neraca karena tergolong satu kelompok transaksi. Sehingga akun beban tersebut sebenarnya telah selesai diaudit saat akun neraca yang bersangkutan juga telah selesai diaudit. Contohnya seperti akun beban penyusutan dan beban kerugian piutang. Terdapat juga akun laporan laba rugi yang perlu ditambahkan audit lagi karena sebelumnya telah teraudit sebagian transaksinya oleh akun lain yang mempunyai hubungan erat dalam kelompok transaksi tertentu. Tugas sekarang ini adalah melengkapi kertas kerja audit beban usaha yang perlu diaudit tersendiri yang secara terpisah. Sebentar, saya geser dulu. Yang secara terpisah tidak mempunyai hubungan erat dengan kelompok transaksi tertentu. Di sini ada temuan audit seperti saldo buku besar untuk periode yang berakhir 31 Desember. Ada beban gaji sampai beban lain-lain. Ada kode rekening juga. Di sini ada pembanding juga, ada dari 2021 dan ada 2022. 2022 ini tahun yang sekarang yang ada auditnya. Bukti yang diperlukan ada beberapa bukti. Yang pertama ada data buku pembukuan seperti rincian rekor penjualan, rincian ongkos angkut, rincian rekor pembelian. Dengan total rincian rekor penjualannya ada 31.150.000 dan rincian ongkos angkutnya 71.144.340 rupiah. Dan yang terakhir ada rincian rekor pembelian 31.199.300. Sini ada beban yang diperlukan juga di rincian BAU beban gaji dari bulan Januari hingga Desember senilai 120.750.375 dan ada rincian perjalanan dinas dan BBM senilai 15.499.730. Ada rincian BAU telepon listrik dan air senilai 17.454.000. Sini ada bukti yang diperlukan lagi, ada BAU ATK di bulan Januari hingga Desember dengan total sebesar 12.195.000. Ada BAU lain-lain juga dari bulan Januari hingga Desember selama 1 tahun ada 7.916.360. Dan ada BPS, beban gaji, beban pemasaran. Di sini ada 72.897.285. Sini untuk BPS perjalanan ada 18.735.165. Kemudian ada beban telepon listrik dan air dari BPS, ini ada 11.636.000. Dan beban lain-lainnya ada 10.646.670. Untuk prosedur audit yang perlu kita lakukan, pertama kita cocokkan masing-masing saldo beban laporan laba rugi dengan buku besar dan catatan pendukung masing-masing. Kita minta juga daftar-daftar yang menjadi bagian-bagian beban laporan dari laporan laba rugi. Kemudian kita lakukan pengujian transaksi-transaksi beban operasionalnya. Kemudian telusuri dokumen pendukung yang menjadi bagian transaksi beban-beban laporan laba rugi yang berasal dari pihak eksternal. Kemudian ada periksa pisah batas transaksi beban-beban periode tahun ini. Terus selanjutnya hitung pengalokasian beban yang memberikan manfaat pada lebih satu dari departemen. Selanjutnya kita bandingkan penyajian dan pengungkapan beban-beban dan pendapatan dengan SAK. Untuk cara pengisian kertas kerjanya, yang pertama dari beban administrasi dan umum kita gunakan kertas kerja dengan indeks K. Jadi untuk K1 di sini ada beban gaji, K2 ada beban perjalanan dinas dan BBM, K3 telepon listrik dan air, untuk K4 alat tulis kantor, dan yang K5 beban lain-lain. Untuk BPS L1 BPS beban gaji, L2 beban perjalanan dinas dan BBM, kemudian yang L3 beban telepon listrik dan air, dan L4 beban lain-lain. Untuk cara pengisian kertas kerja K1 hingga K5 dan L1 hingga L4. Yang pertama kita tulis dulu judul kertas kerja K1 sampai K5 dan L1 dan L4 sesuai masing-masing judul di atas. Indeks kertas kerja K1 dan K5 sesuaikan dengan pedomannya. Kemudian lakukan perhitungan analitis dan pengecekan bukti-bukti utama. Seperti jumlah tersebut kita tetapkan sebagai saldo audit dan bandingkan dengan saldo buku besarnya. Nanti akan saya jelaskan pada lampirannya. Kemudian jika ada selisih, lakukan analisis dan usulkan jurnal penyesuaiannya. Kemudian jangan lupa kita kasih tick mark dan penjelasan sesuai prosedur yang diterapkan. Tick mark di sini berfungsi untuk
memudahkan kita dari mana asal usul angka tersebut. Nanti akan saya jelaskan lagi di bagian contoh kertas kerjanya. Kemudian hasil akhir kertas kerja utama ini diisikan ke kertas kerja laba rugi dan berikan indeks silang ke KKLR atau kertas kerja laba rugi. Dan yang terakhir berikan paraf dan tanggal selesai pengerjaannya. Dan di sini untuk mengisi beban pajak dan utang pajak, dalam audit beban pajak untuk penyederhanaan kasus maka diasumsikan bahwa tidak ada pos-pos pendapatan dan beban yang menyebabkan koreksi fiskal. Langkah perhitungan pajak penghasilan badan sebagai berikut. Yang pertama kita hitung besaran taksiran pajak penghasilan berdasarkan dari peraturan perpajakan dan tarif yang berlaku dari jumlah laba bersih sebelum pajak yang telah diaudit. Hasil perhitungannya kita jumlah taksiran PPh ini merupakan saldo audit bandingkan dengan taksiran PPh menurut saldo buku besar. Nah, jika terjadi selisih, kita lakukan analisis dan usulkan jurnal penyesuaian. Jadi intinya kita lihat terlebih dahulu dari saldo buku besar, lalu kita cocokkan atau kita bandingkan, kita compare dengan saldo audit yang telah kita perhitungkan. Itu selisih taksiran PPh saldo audit dengan uang muka PPh PS 25. Jika PPh terutama lebih besar dari kredit pajak, maka jumlah sisanya merupakan utang pajak penghasilan badan dan merupakan bagian dari utang pajak keseluruhan. Dan yang B sebaliknya, jika PPh terutama lebih kecil daripada kredit pajak, maka jumlah sisanya merupakan sisa persekot untuk restitusi pajak penghasilan badan. Kemudian yang C, utang PPN badan ditambahkan dengan utang-utang pajak lainnya, yaitu utang PPh karyawan dan PPN. Untuk cara pengisian kertas kerja beban pajak dan utang pajak. Di sini ada yang pertama, utang pajak PPh badan dari kalkulasi langkah 1. Utang pajak pertambahan nilai atau PPN dengan memperhitungkan kredit pajak PPN masukan neto pada PPN keluaran neto bulan Desember 2022. Maka jika PPN keluaran lebih besar dari kredit pajak PPN masukan, maka jumlah sisanya merupakan utang PPN akan merupakan bagian utang pajak secara keseluruhan. Sebaliknya, jika PPN keluaran lebih kecil daripada kredit pajak PPN masukan, maka jumlah sisanya merupakan persekot PPN yang dapat direstitusi atau dikompensasikan dengan utang PPN periode berikutnya. Dan yang ketiga, utang pajak penghasilan karyawan PPh 21 bulan Desember tahun 2022 akan dibayar dan dilaporkan ke kantor pelayanan pajak setempat pada Januari 2023. Lakukan perhitungan analisis dan pengecekan bukti-bukti utama SPT dan SSP. Jumlahkan komponen utang PPh badan, utang BPN dan utang PPh 21 dan bandingkan dengan saldo utang berpajak menurut perusahaan. Jika terjadi selisih, lakukan analisis dan usulkan jurnal penyesuaiannya. Berikan paraf dan tanggal selesai pengerjaannya. Jadi nanti di paling bawah ada terdapat paraf dan tanggal yang harus kita isi. Itu menunjukkan kalau bahasanya itu kita yang mengisi dan itu merupakan identitas siapa yang mengerjakan itu. Oke, langsung nanti kita lampiran kertas kerja. Berikut adalah merupakan lampiran, contoh lampiran kertas kerja seperti PT Wahana Eka Setia. Di sini dengan indeks K, tadi merupakan beban usaha. Di sini terdiri dari beban BAO beban gaji hingga BPS beban lain-lain. Kita masukkan semuanya. Lalu kita di sini ada saldo per buku. Saldo per buku di sini adalah saldo yang ada di neraca maupun di buku besar. Kemudian lalu kita akan memperhitungkan saldo per auditnya. Sehingga setelah kita memperhitungkan saldo per audit, kita akan membandingkan antara saldo per buku dan saldo per audit. Lalu misal ketika ada selisih, maka kita tulis di net adjustment, di kolom net adjustment di sini, untuk mengetahui apabila ada sebuah perbedaan dari perhitungan saldo per audit dan saldo per bukunya. Di sini juga dilampirkan untuk saldo tahun lalu, tahun 2021. Di sini juga sesuai dengan saldo per buku besarnya dan neracanya. Nah, next. Di sini untuk K1, indeks K1, kertas kerja khusus K1. Di sini ada lampiran bahwasanya BAO beban gaji. Kita tulis juga di sini, kemudian kita untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022. Di sini kita sesuaikan dengan bukti-bukti yang sudah kita kumpulkan. Seperti apa yang saya tadi bilang, bahwasanya kita harus memiliki kelengkapan sebuah bukti untuk mengaudit suatu laporan keuangan. Apabila tidak ada bukti, maka kita harus pastikan terlebih dahulu, kita konfirmasi apabila nantinya bukti itu tidak terbukti atau tidak valid, ya kita bisa jadi terdapat sebuah manipulasi pada laporan keuangan tersebut. Di sini ada bulan Januari hingga bulan Desember. Dengan saldo audit kita jumlahkan dari bulan Januari hingga Desember terdapat 120 juta 750 375. Dan saldo buku besar yang kita terima ini sesuai dan nilainya sama, maka selisihnya 0. Di sini merupakan menunjukkan bahwasanya bahwa akun beban gaji ini adalah suatu laporan yang konkret maupun valid karena sudah kita audit. Kemudian di sini kita kasih tick mark. Tick marknya di sini kan ada tick mark sebuah tanda-tanda di sini. Itu merupakan tick mark yang dimana itu di sini ada penjelasannya. Kalau centang itu selisih dengan sesuai dengan buku besar. Kemudian ada X itu sesuai data dukung seperti ini. Kemudian ada perhitungan penjumlahan. Penjumlahan itu merupakan bukti yang dimana kita telah memperjumlahkan dari mana sehingga mana. Itu. Itu untuk ke kertas kerja kedua, indeks kedua ini.
Ini merupakan perjalanan dinas dan BBM dari akun BAU. Kita jumlahkan sama seperti sebelumnya, dengan titik mark yang sama, kita jumlahkan dari bulan Januari hingga Desember, maka ketemu akan dengan total 15.459 sekian, dan sesuai dengan saldo buku besar yang telah kita terima, yakni ada 15 juta juga sesuai. Di sini selisihnya adalah 0. Maka di sini telah berhasil untuk kita audit. Lanjut. Di sini ada BAU beban telepon, listrik, dan air. Di sini kita lihat bahwasanya dari 1.200 hingga di bulan Januari hingga Desember, terus kita perhitungkan caranya sama seperti yang sebelumnya. Jadi intinya kita melihat dari neraca maupun buku besarnya, lalu kita perhitungkan dari bukti-bukti, kita buat perhitungan sendiri dari bukti-bukti yang udah kita terima, seperti bukti-bukti seperti nota, kemudian ada buktinya tidak hanya dari nota, bisa jadi dari kita konfirmasi terlebih dahulu dari pihak terkait. Kita bisa membuat surat konfirmasi ke suatu instansi yang berkaitan untuk memvalidasi apakah benar dengan total sekian perusahaan wahana etika ini sudah mengeluarkan sekian, untuk rinciannya apa aja yang kita dapatkan dan apa aja yang kita keluarkan. Nah, ketika sudah mendapatkan suatu informasi dan diterima, itu bisa menjadi bukti untuk bahwasanya laporan di sini tidak fiktif dan tidak dimanipulasi. Jadi ada beberapa pertimbangan yang harus pertimbangan. Yang pertama, bukti nota tertulis. Kemudian apabila tidak nota tidak jelas, kita bisa dari bukti konfirmasi ke pihak terkait. Apabila dari pihak terkait tidak terbukti, di sini kan kalau kita konfirmasi ke pihak terkait, berarti kita menghubungi pihak terkait, pihak yang sedang bertransaksi dengan PT Wahana Etika Segala. Jadi apabila ke beberapa prosedur itu tidak dapat kita pastikan kevalidasinya nanti, maka kita wajib untuk mencurigai bahwa laporan keuangan ini kurang bisa dipercaya karena tidak ada bukti-bukti terkait. Mungkin bisa kita next. Oke, di sini ada BAU beban alat tulis atau ATK di BAU. Nah, di sini pada bulan Januari yang mengeluarkan 2.915.500, di bulan April hingga Desember. Di sini ada beberapa yang tidak dikeluarkan. Kita tulis saja sesuai dengan data-data yang kita terima dan kita jumlahkan, lalu kita compare dengan saldo buku besarnya. Di sini sudah sesuai, yakni 0, dan kita jangan lupa kita kasih tick mark dan tulis juga untuk indeksnya, lalu kita paraf di bagian bawah. Mohon maaf sebenarnya karena ini tidak terlihat untuk paraf dan tanggalnya, seharusnya ada di bawah sini. Di sini ada kelas kerja khusus indeks K5 yang membahas terkait beban lain-lain. Untuk beban lain-lain di sini sama, kita perhitungkan semua hampir sama caranya. Kita perhitungkan terlebih dahulu perhitungan kita, lalu setelah kita perhitungkan itu berasal dari bukti-bukti yang telah kita terima. Kemudian kita compare dengan saldo buku besar yang ada. Dan di sini terdapat selisih 0, maka di sini sesuai atau valid. Di sini ada beban gaji BPS di indeks L1. Kita perhitungkan terlebih dahulu secara yang sama dari bulan Januari hingga Desember, lalu kita perhitungkan. Di sini terlihat selisihnya 0, berarti ini merupakan laporan yang valid maupun sesuai dengan apa yang diberikan ke auditor. Kemudian di sini ada indeks L2 yang membahas terkait beban perjalanan dinas dan BBM. Di sini terlihat sesuai karena di sini nilainya 0. Kita zoom. Nah, di sini kita nilainya 0. Maka di sini terbukti bahwasanya laporan pada akun beban perjalanan dinas dan BBM pada BPS merupakan valid. Di sini ada L3. L3 beban telepon, listrik, dan air. Di sini ada beberapa tagihan yang kita hitung juga totalnya. Di sini totalnya sama, 11.636.000 dengan selisih 0. Lanjut kita ke L4. Oke. Di sini ada beban lain-lain pada BPS di indeks L4. Lalu kita jangan lupa kasih tick mark karena tick mark di sini sangat membantu untuk mengetahui dari mana asal muasal saldo tersebut. Oke, lanjut di bulan Januari hingga Desember. Di sini terlihat bahwasanya ini sesuai dengan saldo buku besarnya. Selisihnya 0. Jadi kesimpulannya setelah kita mengaudit beberapa hal yang telah kita lakukan tadi, kita harus memberikan kesimpulan pada perusahaan. Dimana kesimpulannya pada laporan yang telah kita audit saat ini merupakan laporan yang valid ataupun karena tidak ada kerugian, tidak ada kecurigaan yang kita rasakan karena semuanya terlihat bahwasanya laporan di sini sesuai dengan buku besar dan tidak ada selisih sama sekali. Itu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.